warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, pada kali ini saya akan membuat podcast. Podcast saya itu saya akan membahas tentang media sosial nih teman-teman. Nah, saya kedatangan nih teman-teman saya dari satu kampus, satu kelas juga. Ini Masya Allah dia berdua, Masya Allah. Ini di samping kanan saya ada saudara Hakim, sebelahnya lagi ada saudara Gio. Apa kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah. Nah, Alam gimana lo? baik, alhamdulillah. Kita jarang ketemu ya. Iya. Udah lama nih. Rumah SD kan pondok gede. Iya, makanya main-main apa? Ada. Itu kemarin Iya. Kapan-kapan deh ya. Iya, iya. Nah, kan selama perkembangan zaman ini ya, kita sudah memasuki 5.0. Iya. Selama perkembangan itu medsos juga makin pesat. HP juga kemajuannya. udah muncul merek-merek Makanya 5G. itu. Makanya. Tapi di Indonesia itu belum ada deh. Belum. Soalnya mungkin ya udah ada. sarana prasarananya belum memadai. Mungkin. Saya dengar sih kalau misalkan pengen buat 5G ya, itu harus banyak tiang, maksudnya bisa menara gitu. Jadi itu buat menghubungkan 5G biar sinyal kuat mungkin ya. Mungkin. Itu yang saya dengar. Iya, berarti kita kalau buat 5G buat HP belum mungkin kali ya. Nanti mungkin. Tapi belum maksimal. Iya, Belum betul. maksimal. Nah, kan selama perkembangan ini kan medsos juga makin banyak nih, makin pesat. Nah, terus medsos itu juga bisa di disambung Maksudnya? banyak Apa itu? diakses banyak orang. Oh, ya. Benar. Mau kecil, mau tua. Iya. Iya. Itu menurut kalian semua itu termasuk kelebihan atau kekurangan sih? Kalau buat medsos itu bisa diakses semua orang. Ya tergantung kebutuhannya sendiri ya. Hmm. Kalau misalkan tuh anak kecil emang pengen contoh kayak misalkan dia ada sebuah praktik tugas dari guru ya, dia bisa searching tuh apa yang harus dilakuin. Misalkan dia praktek nyanyi, kalau dia nggak hafal kan bisa searching tuh lewat medsos ya kan, lewat media sosial gitu. Tapi kalau misalkan yang tua sih menurut ente gimana Gus? Nah, itu ada ya tentu malah ada dua pandangan. Gimana? Ya, yang segi kelebihannya ya kita bisa memanfaatkannya, apalagi kan pandemi nih ya. Iya. Itu pembelajaran online. Ya, kita bisa mencari sumber-sumber untuk kita belajar di online tersebut. Nah, kekurangannya nih mungkin ya bermain game yang terlalu lama sehingga membuang-buang waktu, Menyanyiakan waktu. Iya. Itu hal yang tidak bermanfaat itu ya. Berarti kesimpulannya ada dua ya. Ada dua pandangan, berarti ada yang kelebihan ada yang kekurangan. Nah, kalau misal kan menurut antum kan tadi anak kecil itu bisa buat tugas praktek, terus men-searching apa itu. Nah, kalau misalnya nih tanpa kita kesadari atau yang orang-orang dewasa itu anak kecil itu men-searching yang yang tidak gitu, maksudnya yang yang bukan dari pelajaran gitu. Menurut antum gimana cara solusinya atau gimana? Kalau sebelum ke cara solusi, kalau menurut saya sih selama si anak kecil ini membuka yang masih baik-baik, walau dia nggak ke Yang kita nggak tahu itu kalau misalnya ya gitu. ya misalkan ya berarti langsung solusi kalau kayak gini ya. Ya kalau pertanyaan kayak gitu ya. Gitu lah. Ya, berarti harus perhatian lagi kepada anak itu, orang tua. Contoh misalkan dari jam 7, jam 8 atau jam 9 lah dia boleh main gadget ya. Nah itu juga sekarang juga YouTube atau Google kan ada yang dewasa tuh, maksudnya Apanya? Pembatasan usia. Nah itu bisa kita set up dulu lah kalau misalkan mau ngasih anak kecil gitu. Dia nggak bisa ngakses Google, nggak bisa ngakses yang kayak gitu. Ya iyalah, jadi memang kita nih sebagai yang dewasa dia harus membatasinya. Nah, untuk misalkan dia ingin menonton di YouTube ya, YouTube YouTube. ada YouTube Kids ya, Nah, benar-benar. untuk ketika game untuk anak kecil itu ada yang namanya baby bus seperti itu. Seperti itu. Jadi memang kita harus ya itu kata kita setting agar dia mesti terarah sesuai dengan jenjangnya. Jenjang dia. Usianya. gitu. Ya berarti
untuk kasus itu jadi ada pembatasan buat anak kecil tersebut biar tidak terjadi apa pengaksesan di luar batas usianya dia. Iya betul. Nah kan dalam media sosial untuk yang dewasa nih kita kan sering tuh melihat berita-berita di medsos itu yang ya menurut kita ini sih masih bisa apa masih enak nih didengar beritanya, ada yang berita hoax. Nah kalau misalnya berita hoax itu mana ya, berita hoax kan itu banyak tuh di medsos tuh ya, berita hoax yang apa namanya beredar. Bagaimana gitu kita menyikapinya biar tidak apa terlalu bawa suasana buat berita hoax itu. Ya tentu gini, kalau tentang berita ya, itu kita memang harus tahu dulu sumbernya, kebenarannya gimana ya. Nah jika kita memang sudah benar-benar mencermati dan bahwasanya berita itu hoax ya, bohongan, ya itu kan entah di aplikasi manapun ada opsi untuk melaporkan, untuk memblokir berita tersebut. Nah baiknya kita blokir saja dengan upaya kita tersebut, ya semoga ya postingan tersebut cepat hilang dari media sosial. Rekomendasi Iya, seperti itu. Jadi kalau untuk begitu kita bisa memilih berita. Apalagi sumber tuh yang dari Joe bilang, kita harus bener nih, misalkan ada yang keluarin bla 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 bla, nah dia dapat dari mana nih, atau enggak yang ngepost gini, yang mengeluarkan berita ini siapa, terpercaya enggak, apa dia sering membuat hoax, kan pasti tenar dong kalangan Ada jejaknya dia ya, mengenai apa yang dia udah perbuat. Berarti itu juga termasuk jejak digitalnya ya, sudah terekam. Ya, saya juga apa ya, bingung juga gitu mas, mereka kok senang sekali terkadang membuat berita hoax yang akhirnya membuat masyarakat menjadi gaduh. Nah kalau menurut saya gaduh, dia makan dari situ Mas. waduh, Iya mungkin ya. Dia nyari makan dari situ. itu hal-hal yang sangat tidak terpuji ya. Iya. Ya, Padahal masih banyak kan cara yang halal yang baik ya untuk memperoleh cuan. seperti mulung. Ya Allah. Itu secara istilah apa kasarnya? Iya benar-benar. Jadi Shopee Food gak apa-apa Pak. Nah, bener. Seperti ini ya. Banyak itu halal. Daripada memberitakan yang hoax. Itu foodnya pakai D apa T loh? Ya pakai D dong. Kalau pakai T jadi kaki Shopee. Bisa aja nih. Aduh jadi makan soto nih. Ya, enak ini. Enak cuacanya Katanya adem lagi. adem. Nah, tempatnya ya Allah, masya Allah juga nih kita dapat tempatnya adem. Kalau alam sendiri gimana cara menyikapinya? Kalau saya untuk menyikapi untuk kasus yang berita hoax ini, ya itu kita harus ya benar memilih berita sumber yang menurut kita tuh ini sumber yang terpercaya. Misalnya kayak boleh sebutin nggak sih? Boleh. Apa aja. Boleh ya. Ini misalnya kayak sebagai contoh. Sebagai contohnya kayak sumbernya itu kayak detik.com, terus Menit.com nggak ada? nggak ada itu. Oh, nggak ada. Apalagi jam.com mana ada itu. Oke. Nggak ada. Detik.com, terus ya kita harus ya bener harus pinter gitu buat tahu berita itu benar apa bohong, dengan cara ya kita meng-cross check berita tersebut di sumber-sumber Dan yang jangan termakan ya, dan ikut Benar. share kan. benar. Bahaya juga dapat Bahaya. dosanya soalnya. Kalau kita ikut men-share. Dosa jariah itu. Wah sial. Iya kan? Dosa jariah. Kalau misalkan menurut alam ya tadi Hmm. bahas apa pembatasan usia ya, Iya betul. anak. Menurut alam gimana juga nih kalau misalkan ada anak yang kurang berbakti lah. Dia dikasih tahu misalkan batasannya jam 7 Iya. atau enggak dari jam 7 sampai jam 10 pagi. Itu dibolehin ya karena weekend ya, libur, ada tugas dan lain-lain. Tapi dia malah melewati dari jam 10 itu. Saya masih tetap boleh saya mau masih main nih, gadget gitu. Menyikapinya gimana lah? Kalau ya untuk kasus itu
mungkin bisa dikerokin gitu lah. Enggak dong, enggak bisa. Bocah-bocah kan takut gitu, ntar ayah kerokin misalkan gitu. Iya, Atau iya. abang kerokin gitu ya. Ya mungkin kita ya sedikit ancaman gitu. Nanti kalau Masuk misalnya neraka. enggak gitu dong, enggak gitu dong. Ya Benar. Allah. Konsepnya udah jauh banget ya. Nah, kalau itu ya dengan ancaman misalnya Contohnya seperti nih, apa? misalnya minggu depan kalau misalnya Masih lewat. masih lewat lagi, bapak akan misalnya sita atau jual HP-nya gitu, atau yang ya kan sekarang pada setiap rumah ada sambungan internet kan. Ya, rata-rata. Ya, ya mungkin ya gitu, mungkin nggak dibayar sambungan internetnya atau ya begitu. Mungkin dengan ancaman buat anak-anak sih udah bener gak sih buat Atau enggak bisa juga lang Mhm. tentang apa namanya ya, dialihkan kegiatannya ke yang lain, misalkan ya bisa diajak refreshing misalkan ke ya seperti taman terdekat. Olahraga ya. Iya. yang apa tempat hiburan yang murah meriah gitu. Sehingga dia melupakan gadgetnya, Iya. media sosialnya. Tapi terkadang juga kalau kita udah apa di tempat luar juga, terkadang anak-anak tuh juga pengen gadget itu, pengen main juga. Itu gimana? Enggak sih, menurut saya kalau misalkan objeknya seru ya, contoh kayak berenang, itu pasti dia suka berenang. Jangan mancing bosan. Iya, nggak baju-baju tuh orang. Nah kan apalagi yang wisata-wisata kayak danau, Nah. danau Sunter tuh ada Ah, perahu itu bisa. ya ikan gitu ya. Di situ Babakan ada Ada. deket mana? Jaksel, Pasar Baru. Ada Seminggu. kapal apa sih naga namanya? Oh, iya. Bebek. Oh tuh, Iya. saya ngalamin tuh bos dulu masih kecil sama Rahma. Itu digas. Oh bukan. Di goes ke. Di goes. Oh, kirain digas ya. Nah kan kalau misalnya nih udah ada pembatasan untuk bermain gadget nih, Iya. untuk apa anak-anak itu bagaimana siasatnya itu biar anak-anak tuh di rumah nih, buat di rumah aja nih ya, Di rumah. itu biar nggak boring sama nih, dan misalnya pembatasan dari jam 7 sampai jam 10. Nah untuk jam 11 sampai malam itu siasatnya itu buat apa? Ya pasti tentunya buat kegiatan lah Iya. kan. Bener lah. Kita sebagai apalagi nanti ya calon kepala keluarga ya. Iya. Ya kita juga pasti tertata. Seorang muslim itu nggak boleh misalkan, ntar jam 2 mau ngapain ya? Nggak tahu. Kita harus tahu nanti kita ke depan mau apa gitu. Sama seperti itu kita jadwalin nih anak-anak, entah itu siang istirahat sampai sore, malamnya habis maghrib ngaji kan bisa. Nah habis sisanya kan bisa tidur. Kalau nggak di sisanya sebentar kita Nah, memurojaah atau iya benar. Atau berusaha ngajar? ya mengajari kembali apa yang anak kita udah pelajari. Mungkin bisa belajar ikro gitu ya, dikata. Tapi ini kan ada nih kasus anak yang udah dipanggil berkali-kali tapi tetap nih HP terus yang difokusin terus HP mulu. Iya. Itu menurut teman-teman Nah. gimana tuh? Mending kita manggilnya lewat telepon atau video call gitu. Jadi kita manggilnya lewat online juga kali ya. Kalau Gitu. menurut antum begitu, Iya. mending kalau udah terfokus banget sama HP, Telepon. telepon Iya. biar apa fokusnya tuh dialihkan gitu. Betul. Itu menurut antum. Ya sama sih. Telepon aja terus. Lama-lama di blok orang tuanya. Oh itu malah langsung gedor aja. Kalau dia di kamar digedor aja pintunya. Enggak, jadi ya kayak gitulah. Misalkan kayak gitu sebaiknya bilangin, nak makan, nak ngaji, nak nanti main lagi. Iya, tapi ya pada tahu sendiri kan anak-anak tuh emang ya kalau kasarnya mah ya kepala batu Iya. gitu. Ya semua kayak gitu lah anak-anak biasanya. Iya sih. Tapi ya mau gimana lagi, cara yang lembut lah, jangan yang kasar. Kalau kita memperlakukan kasar kepada anak, dia bakal menyentuh kita nanti ketika dia gede dewasa dia kayak gitu. Itu berpengaruh sekali Berpengaruh ke karena mental. depannya. Iya. Berarti kayak ada pepatah buah tidak jauh dari pohonnya. Apa buah jatuh Iya, buah jatuh tidak. jauh dari Nah, pohonnya gitu maksudnya. Oh ini ikut jatuh juga? Hah? Oh ini ikut jatuh juga?
Ya kalau ada angin kenceng mah bisa jatuh. Oke ya. Ya closing nih. Terima kasih teman-teman semua untuk pendapatnya. Nah untuk Makasih juga langsung. pelajaran yang bisa kita dapat pada kali ini ya kita harus pergunakan media sosial itu ya dengan baik dan dengan bijak dan ya tidak termakan oleh hoax yang beredar di dunia maya. Dan kalau misalnya buat anak kecil itu diberikan batasan waktu ya supaya tidak terlalu fokus ke main game, main gadget atau main game-game online. Selain merusak otak juga bisa merusak mata. Nah betul, karena ada medsos itu ada sisi positif dan sisi negatif. Nah medsos itu kita ambil yang positifnya saja, yang negatifnya kita buang. Ya. Oke, terima kasih. Sekian pertemuan pada kali ini. Ya jangan lupa share, subscribe ya, jangan lupa di like.